Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Ya, terima kasih. Bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Sehat semuanya? Ya, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu pimpin doa kita bersama. Silahkan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Andi. Baik, berikutnya jangan lupa ya, Ibu mengingatkan, tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian untuk tetap mengenakan dan tetap ketat dengan protokol kesehatan ya. Jangan lupa masker tetap kita kenakan di dalam kelas, jangan sampai ada masker yang dibuka begitu ya dalam proses pembelajaran kita. Baiklah, sebelum Ibu mulai pembelajaran, sekedar mengingatkan kalian semua di dalam kelas. Salah satu keyakinan kelas kita yang terkait dengan keindahan kelas apa ya? Tentang apa? Iya, kebersihan kelas. Nah, coba dilihat di kiri, di kanan, di laci meja. Sudahkah kelas Anda bersih dan sesuai keyakinan kelasnya? Belum. Baik, jika belum, silakan diambil sampahnya, dibuang ke tong sampah terlebih dahulu. Silakan. Baiklah, untuk berikutnya, karena Ibu ini adalah pelajaran yang di jam ketiga ya. Tentu kalian sudah tadi sudah belajar yang jam pertama dan jam kedua ya. Jam pertama apa? Matematika ya. Nah, apalagi matematika ya. Nah baik, sebelum masuk ke pembelajaran Ibu, ayo kita lakukan refresh dulu supaya kalian bisa lebih santai, supaya bisa siap masuk di pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi silakan nanti kalau Ibu putarkan musik, minta tangan kalian diletakkan bola di atas meja ya. Relakskan bola di atas meja, dan diletakkan di atas paha kalian masing-masing juga tidak apa-apa ya. Yang penting semua kegiatan kita hentikan dulu ya. Jadi tidak boleh memegang apapun, pensil, buku kita tutup dulu supaya kita bisa fokus. Kita sambil kalian pejamkan mata ya, dengarkan alunan musik yang akan Ibu putarkan. Nanti perhatikan aba-aba Ibu ya. Jadi kalau Ibu katakan tarik napas, napasnya ditarik perlahan. Nanti kalau Ibu katakan keluarkan, jadi ditarik pelan-pelan ya. Oke. Matanya dipejamkan, dengarkan alunan musik ini dengan sungguh-sungguh. Sadari napas yang masuk ke dalam tubuh kalian. Setelah itu keluarkan perlahan. Rasakan udara segar yang masuk melalui hidung. Rasakan juga udara hangat yang keluar dari lubang hidung kalian masing-masing. Kita tarik napas perlahan. Baik ya, alhamdulillah berarti sudah siap semua untuk belajar bahasa Indonesia. Baik, pertanyaan Ibu untuk kalian nih di awal. Kemarin ini kan sudah masuk materi baru ya. Ya, apakah kalian sudah pernah membaca sebuah puisi? Pernah. Ada yang belum pernah membaca puisi? Oh, tidak ada. Berarti semuanya sudah pernah ya? Sudah pernah membaca puisi. Kira-kira berisi tentang Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpi. di sisi kanan Ibu ini ada potongan kata ya terkait dengan unsur lahir dan unsur batin puisi. Silahkan masing-masing kelompok masing-masing deret ini ya, deret 1, 2, dan 3 itu satu orang untuk maju memilih kata, beberapa kata yang ada ditempelkan, yang mana unsur
lahir dan yang mana unsur batin. Silakan. Ayo, silakan berdiri perwakilan dari masing-masing deret. Bersama sekuat itu kita, jiwa-jiwa yang kuat itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Iya, baik. Cukup ya. Kita coba melihat bersama apakah ini sudah benar atau salah. Yang pertama, struktur atau unsur lahir puisi benar, diksi? Benar. Benar, imaji? Benar. Ada apa lagi yang lainnya? Ada tipografi. Mana tipografi? Iya, ini ya. Ini tipografi. Itu kita. Bila bukan Baik. Apakah memang sudah masuk ke unsur batin? Masuk. Masalah? Suasana? Amanah? Luar biasa. Maka Ibu akan memberikan kepada kalian cakupan materi untuk unsur pembangun puisi. Nah, ini adalah materi yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah unsur fisik sebuah puisi, ini ya, unsur fisiknya atau unsur lahirnya, dan unsur batin ini, ya, sebuah puisi itu yang akan kita pelajari pada hari ini. kuat itu kita, jiwa-jiwa yang kuat itu kita. Lalu menafsirkan suasana yang terdapat di puisi kita berikutnya. Baik, sekarang silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Silakan membentuk kelompok yang sudah kita tentukan sebelumnya. Silakan. Ayo, silakan bergerak. Kita susun meja kursi. Sekuat itu kita, jiwa-jiwa. Silakan. Dan ini adalah untuk Taufik Ismail. Ini adalah untuk Khairul Anwar. Patah tanganku, rebut senyumku. Baik, sekarang silakan kalian saksikan ya pembacaan puisi di depan. Patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpi. Berikan karton, nanti jawaban dari LKM kalian ditulis di atas karton ya. Ya, nanti itulah yang kita tempel untuk presentasi ya. Baik, ini untuk kelompok Khairul Anwar. Merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu. Baik, silakan kelompok yang sudah selesai dan sudah siap untuk presentasi, silakan ajukan dirinya. Ya, baik ya. Jadi kelompok Taufik Ismail yang pertama, silakan Taufik Ismail. Kelompok mana lagi yang sudah siap? Baik, kelompok Sabar Ridho Kodamana. Lalu nanti yang terakhir berarti kelompok Anwar ya. Oke. Baik, silakan kelompok Taufik Ismail untuk maju membacakan puisinya terlebih dahulu. Setelah itu baru lakukan presentasinya. Silakan. Seonggok jagung di kamar tak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan, yang tidak kreatif dalam Permasalahan apa yang coba digambarkan oleh W.S. Rendra? Jika kalian menjadi pemuda itu, apakah yang kalian rasakan? Mari kita dengarkan jawaban dari Joan. Silakan Joan ke tengah. Oke, jadi yang pertama kita balik dulu Ke dalam isi syair puisi yang dibuat oleh W.S. Rendra. Nah, jadi di dalam puisi ini tuh bercerita tentang seorang pemuda nih. Dia itu sekolah, tetapi dia putus sekolah karena kurangnya biaya. Oke, bagus sekali teman-teman jawaban dari Dita. Tepuk tangannya dulu. Nah, kita sudah dengar nih jawaban singkat dan jelasnya dari Dita. Dari teman-teman sekalian, ada pertanyaan atau saran dia nih dari jawaban Dita tadi? Ayo, wah ada yang angkat tangan nih, silahkan. Perkenalkan, nama saya Dewasa dari kelompok 3. Saya mau bertanya mengapa kalian memilih puisi tentang ketimpangan pendidikan dan rasa tidak puas.
udah jelas dengan pertanyaan teman kita tadi? Udah. Oke, silahkan. Mari kita dengarkan jawaban Dita. Jadi, pertama, melatih diri dengan skill atau kemampuan yang baru mengembangkan minat dan bakat masing-masing. Mungkin sampai di sini aja ya presentasi kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena kesempurnaan itu adalah judul lagi dari Rizky Febian. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Apakah gunanya pendidikan? Bila mana akan membuat seseorang menjadi asing? Itu dia tadi visi dari SMK dengan judul Seonggok Jagung. Hasil analisis mengenai puisi yang ditulis oleh SND tersebut yang akan dijelaskan oleh Wafita. Silakan Wafita. Kebimbangan terhadap pendidikan. Buktinya terdapat pada lirik apakah gunanya seseorang belajar filsafat, sastra, teknologi, ilmu kedokteran atau apa saja. Itu dia tadi merupakan tema ya dari puisi Seonggok Jagung tadi. Baik, di antara teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan saran seputar jawaban yang telah kami berikan terkait puisi W.S. Hendra tersebut? Kenalkan, saya dari kelompok Heril Anwar. Saya akan bertanya, mengapa tema yang dipilih kebimbangan terhadap pendidikan? Apa yang mendasari tema tersebut? Seseorang yang setelah menempuh pendidikan sampai akhir. Kau bisa patahkan kaki, patah tangan, rebut senyum kaki. Sekian dulu nih dari presentasi kami di hari ini mengenai puisi Seonggok Jagung dari W.S. Hendra. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang telah memperhatikan dan juga memberi pertanyaan, terima kasih banyak. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seonggok Jagung karya W.S. Hendra. Seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda tamat SLA. Seonggok jagung di kamar tidak menyangkut pada akal, tidak akan menolongnya. Suasana yang ada yaitu suasana yang sedih. Buktinya ia melihat dirinya sendiri miskin dan gagal. Sekian dari kelompok kami, dan apabila ada kelompok lain yang ingin bertanya atau memberikan saran, silakan. Saya dari kelompok perwakilan dari kelompok Taufik Ismail ingin bertanya, mengapa kalian memilih suasana sedih dan kenapa nggak suasana senang? Itu aja, terima kasih. Dalam kalimat menceritakan bahwa dirinya sedang sedih karena sedang kesulitan terhadap ekonomi miskin sehingga mengakibatkan dia tidak melanjutkan pendidikannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah hari ini kalian sudah melakukan presentasi ya semuanya dan sudah menampilkan bagaimana kalian mendemonstrasikan sebuah puisi di depan kelas ya. Nah, sekarang pertanyaan ibu untuk kalian. Kira-kira masih ingat nggak? Tadi yang kita pelajari apa saja? Satu, tentang puisi. Puisi, apa nih yang dipelajari? Unsur-unsur puisi ya. Baiklah. Nah, di akhir pembelajaran kita pada hari ini ya, yang pertama adalah persiapkan materi kita berikutnya ya. Nanti buka lagi di BCR kalian ya. Kalau hari ini sudah belajar tentang tema dan suasana, maka besok kita akan belajar tentang unsur batin yang lainnya ya. Nanti silakan cek di BCR yang sudah Ibu kirimkan materinya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, silakan kalian lihat pada layar LCD ya. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kalian masuk pada pembelajaran berikutnya dengan semangat yang sama. Berdoa, dipersilakan.
Cukup? Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, begitu senang dan bersemangat setelah mengajar dengan menggunakan RPP yang mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Sebelum pembelajaran puisi dilakukan, saya melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu untuk mengetahui karakteristik dan kemampuan murid dalam mengikuti pembelajaran maupun dalam menyelesaikan penilaian keterampilan berupa praktik demonstrasi puisi. RPP dikembangkan adalah RPP mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10 dengan materi menganalisis unsur pembangun puisi. Seharusnya materi ini disajikan dalam beberapa rancangan pembelajaran atau pertemuan. Namun, dalam kesempatan kali ini, saya hanya menyajikan untuk 1 kali pertemuan saja. Waktu tatap muka di sekolah saya adalah 1 jam 45 menit. Namun, karena kondisi khusus saat ini, maka waktu pembelajaran yang ditetapkan di sekolah saya 1 jam menjadi 20 menit. Sehingga untuk 1 kali pertemuan, waktu hanya 50 menit. Oleh karena itulah, saya memilih untuk menerapkan strategi flipped classroom dalam pembelajaran kali ini. Dengan melalui strategi flipped classroom, saya membalik. Jadi siswa membaca di rumah, lalu mengerjakan setiap penugasan di sekolah di bawah bimbingan guru. Dalam pembelajaran ini, diferensiasi yang saya gunakan adalah diferensiasi konten, proses, dan produk. Diferensiasi konten saat murid belajar materi puisi di rumah dengan menggunakan berbagai media yang disediakan di GCR, yaitu berupa video pembelajaran, modul, maupun PowerPoint. Sedangkan diferensiasi proses saat murid di sekolah diberikan pilihan untuk menyaksikan pembacaan puisi atau membaca langsung puisi yang telah disediakan di lembar kerja murid atau LKM. Sedangkan untuk diferensiasi produk, murid diperbolehkan memilih cara mendemonstrasikan puisi, boleh dalam bentuk musikalisasi, deklamasi, ataupun membaca. Bagi saya, mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi tidak ada masalah atau kesulitan yang berarti. Namun, ketika harus mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional, saya perlu banyak membaca, perlu banyak memahami, agar bisa mendapatkan contoh-contoh dalam pembelajaran. Saya perlu membaca, perlu mencari contoh-contoh, dan mengira-ngira kegiatan apa yang cocok dalam pembelajaran saya. Namun, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi diri saya. Setelah melaksanakan pembelajaran di aksi nyata ini, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk rencana perbaikan, yaitu 1. Harus sering mempraktikkan pembelajaran sosial emosional agar di pembelajaran berikutnya saya lebih luas dan terampil dalam mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran. 2. Harus mampu merancang pembelajaran yang lebih efektif agar waktu yang digunakan tidak melebihi dari waktu pembelajaran yang ditetapkan oleh sekolah dalam kondisi khusus seperti saat ini. 3. Saya harus memperkaya bahan bacaan tentang strategi pembelajaran bahasa agar pembelajaran di kelas menjadi lebih variatif, aktif, dan menyenangkan bagi murid. Demikian refleksi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih.